Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahul Kurniawan dengan NIM 0522371141 Universitas Terbuka UPBJJ Jember. Kali ini saya akan membahas tentang tugas 3 mata kuliah struktur data, yakni kita diberikan tugas 2 pertanyaan, yakni buatlah program pencarian menggunakan algoritma Depth First Search DFS dalam bahasa Java. Kemudian buat program pencarian menggunakan algoritma Breadth First Search BFS dalam bahasa Java. Nah, dengan persyaratan sebagai berikut. Gunakan graf dengan 7 node yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, dan A7. Lakukan pencarian angka N pada graf tersebut. Kemudian jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Oke. Sebelumnya kita bakal lihat panduannya untuk praktikum 3 ini, yakni yang utama untuk codingan contohnya seperti ini. Oke. Kemudian untuk tahap pelaksanaannya, untuk Depth First Search sendiri, pada coding algoritmanya terdapat kelas graph, kemudian method graph, kemudian void add edge, kemudian void DFS util, kemudian ada void DFS, kemudian ada public static void main. Oke. Sama juga dengan breadth versusnya, ada kelas graph, method graph, kemudian void add edge, kemudian void BFS, kemudian public static void main. Oke, pastikan berada pada array di method public static void main. Oke. Langsung saja kita mulai kodenya di sini. Saya menggunakan aplikasi VS Code karena bagi saya mudah menggunakannya. Kita buat dulu untuk foldernya, kita simpan di struktur data, kemudian tulis tugas 3. Nah, kita akan menyimpan di folder ini. Kemudian sebentar. Untuk yang pertama kita akan membuat Depth Search-nya terlebih dahulu, DFS. DFS ya, Java. Di sini kita langsung saja import. Seperti biasa, Java-nya kita import dulu, utilitasnya. Utilitasnya, kemudian kita langsung ke kodenya. Kita masukkan kelasnya sini sesuai dengan judulnya DFS. Kemudian kita langsung private integernya. Englishnya integer, integer, Englishnya integer, kemudian adj. Nah, di sini biar tidak terkena warning karena saya menggunakan versi yang lawas, harusnya ada warning di sini. Agar tidak terkena warning, kita pakai suppress warning. Untuk menghindari warning tersebut,
uncheck saja. Kemudian langsung saja kita panggil grabnya dfs. Oke, kita panggil metode grabnya. Nah, di sini kita akan masukkan metode grabnya. Fetishnya kita ganti ke v agar lebih mudah digunakan. Oke, v new link list integer, kemudian list integer kita panggil v-nya, uncheck splash warning, uncheck. Sorry, di sini pakai 2 ya. Kemudian integernya v kita sekarang dulu for integer i sama 0, kemudian i kurang dari v. Oke, di sini kemudian plus i. Mari di sini kita bakal panggil adj-nya. Adj-nya tuh i sama dengan new link list kita tutup saja di sini. Kemudian bawahnya void add g, kita masukin integer v-nya dan integer w-nya kita masukin ke tadi adjustment-nya, kita masukkan v, kemudian kita add untuk w-nya sendiri. Langsung saja, sorry ini w. Nah, kita bermain di booleannya di sini. CSS utilitas, kemudian integer v, kemudian boolean visit. Nah, di sini untuk melakukan visit di beberapa node, yakni dari A1 sampai A7, kita akan melakukan visit untuk mencari n tersebut. Oke, kemudian integer target. Nah, di sini kita akan mencari targetnya, yakni n tersebut kita bakal cari. Nah, metodenya di sini visit v
V-nya. Kemudian kita perlukan saja pencariannya untuk visit sistem Printline. Oke, kita kasih keterangan dulu mengunjungi node beberapa, yakni A. Kemudian kita kasih komennya V plus 1. Oke, kalau sudah tutup saja. Sorry, di sini sistem out Printline. Sistem out Printline, kemudian if kita biarkan dulu merah-merah seperti itu. Target, kita buatkan targetnya, kemudian sistem out Printline. Node ditemukan A berapa, di A keberapa kita akan menentukan N nya, jadi kita tampilkan V plus 1. Oke. Setelah itu baru kita return true. Oleh spasi. Oke, setelah itu kita bakal for integer n. Nah, untuk mencari n nya kita adjustkan saja ke V. Kemudian kita buka sini. Di luar kita if. Nah, jika kita melakukan visit untuk mencari n, maka kita akan melakukan di utilitasnya n visit, kemudian kita arahkan ke targetnya. Setelah itu kita return true. Seperti itu. Kemudian tentu and turn false. Ini tidak ada ya, tidak ada di sini. Setelah itu kita bakal ke void dfs nya, kita akan bermain di void asset nya. Kita akan mulai pencarian dan akan melakukan ke targeting. Yaitu booleannya main dan visit new boolean
kemudian kita panggil lagi pilihannya font DFS util start visit dan target. Oke, setelah itu if kita gunakan if found system out.println node tidak ditemukan. Nah, ini jika nodenya tidak ditemukan akan ditampilkan keterangan seperti ini, node tidak ditemukan. Setelah itu kita masuk ke public static void main. Nah, di sini string arch. Di sini grab DFS-nya kita panggil new grab DFS 7. Oke, kita akan masuk ke struktur grafnya, kita tampilkan di sini struktur graf dari A1, A2, A3, kemudian A4, kemudian A5, A6, A7. Nah, itu di sini. Oke, kita langsung saja masukkan grafnya G 0,1. Oke. 0,1 kita copy saja di sini. Oke, 01 artinya 0 visit ke 1, kemudian 0 visit kedua, terus dari 1 ke 3, kemudian dari 2 ke 4. Nah, ini kita melakukan visit dari A1 sampai A7, teman-teman. Nah, kita langsung tambahkan di sini ini, kemudian 26. Nah, kemudian kita langsung integer targetnya adalah targetnya ini akan mengarahkan ke nilai n-nya langsung di sini. Nah, untuk mengarahkan ke n-nya ini langsung kita masukkan targetnya, kemudian kita tampilkan print line, kemudian hasil pencarian DFS ke n berapa. Nah, di sini
untuk menampilkan. Kemudian kita bakal memulai DFS nya sini 0 ke target. Saja sini graph DFS. Sorry, di sini DFS. Graph DFS. Kita cek dulu apakah ada yang error. Di sini sepertinya di sini ada yang error. Kita cek lagi untuk survei B, kemudian link listnya, link list. Oh sorry, tidak pakai integer. Oke. Dan ada lagi yang error di sebelah mana itu errornya. Kita coba running terlebih dahulu. Nah, kita lihat errornya. Jadi insert, oh iya, kita lupa menambahkan. Nah, sip. Tidak terjadi error ya. Kita akan coba untuk melakukan inisiasi pembuatan kelasnya terlebih dahulu. Java C untuk membuat kelasnya, kemudian kita langsung saja jalankan pembuatan kelasnya. Oke, berhasilkah? Oke, berhasil. Kemudian untuk kita jalankan, apakah ketemu untuk A7 nya? Oke, dari hasil pencarian DFS ke N, maka ketika mengunjungi node 1 sampai ke A7, maka ditemukan node-nya berada di A6. Nah, seperti itu ya. Oke, ini sudah betul. Karena di sini pertanyaannya adalah, untuk pertanyaannya gunakan graph 7 node. Nah, di sini sudah terlampirkan 7 node di sini. Nah, 7 node yang dimana kita disuruh mencari angka n pada graf tersebut. Maka setelah dilakukan pencarian telah ditemukan node-nya yakni berada di A6. Oke, seperti itu ya. Oke, selanjutnya ke kelas graph BFS. Nah, untuk pencarian DFS-nya sudah ditemukan. Untuk kelas BFS-nya kita akan mulai. Di sini kita import terlebih dahulu java.util. Import. Nah, oke, ada kesalahan kah? Java util BFS, apakah pakai package? BFS. Salah. Sorry, package graph BFS.
class class graph BFS. Tidak usah pakai public, ini harusnya dihapus saja. Kita bakal coba sini utilnya Java util. Oke. Kita lihat problemnya is never use. Kenapa never use? Karena kita sudah menggunakan utilnya di sini. Seharusnya ini aman-aman saja. Is never use. Oke, kita langsung aja lanjut aja ke kelasnya. Kita nyontek saja dari sini teachernya ini sama, harusnya dari sini ke sini ini sama. Oke, kita kopikan saja. Ini bukan graph BFS. Oke. Sip. Kemudian kita lihat dulu panduannya. Kelas graph BFS. Oke, kita masuk saja. Dimana ini? Is not oke. Tidak apa-apa. Kita lanjutkan terlebih dahulu untuk ke void-nya. Void boolean fish. Void-nya kita copy saja. Kita bakal ganti di sini void-nya. Nah, void-nya itu BFS just start, terus kemudian visit, kemudian vertex, kemudian kita akan ubah di sini. Kita ubah ke integer kemudian linked listnya kemudian listnya vertex lihat visitnya. Oke, visitnya kita panggil di sini. Kemudian visitnya kita panggil start, kemudian sama dengan true, start true. Oke, untuk kita langsung nya panggil saja, kemudian add, kemudian start. Sudah, kemudian no error. Kita langsung ke while, kita main di while, kemudian ww is empty, kemudian
is empty. Bentar. While-nya itu oke, di sini ya. Harusnya di sini deh. Nah, oke. While-nya integer v sama dengan ww.poll kemudian poll system out println. Println-nya kita mengunjungi mode dari A berapa? V plus 1. Oke, kemudian if integer if v dengan target, kita copy saja di sini. If v target sini v target return. Returnnya oke, kemudian kita for-kan di sini for teacher, kemudian visitnya kita mainkan di sini. For teacher ITJ visit visit to sini, visit visit, kemudian kita visitkan di sini and kemudian sama dengan true. Oke, terus ww-nya kita add ke n. Oke, syntax error lumayan, tambah sudah ada di sini yang error. Ya, kita perlu tambahkan bentar. Oke, di sini kita save dulu. Oke, kemudian kita sini
kita tampilkan, copy saja, kemudian kita masuk ke bawah, public statement-nya copy saja, kemudian sampai sini. Oke, untuk melakukan pencariannya di sini. Oh ya, di sini nih. Oke. Ini ganti dulu BFS, kemudian sini itu BFS dong. Oke. Nah, oke. Sudah selesai codingannya. Kita CLS aja dulu, hapus. Kemudian kita buat kelasnya untuk BFS-nya. Oke, kelasnya harus muncul di sini. Oke, sudah muncul kelasnya. Nah, seperti yang tadi pencariannya harus menemukan ke N dengan menggunakan algoritma BFS. Tadi telah ditemukan N-nya di A6. Apakah di sini juga sama? Kita running saja untuk BFS-nya. Apakah juga ditemukan yang sama ke A6? Oke, ditemukan ya. Untuk hasil pencarian BFS-nya, sorry. Di sini BFS mana? Oke, ini BFS ya. Sorry, di sini keterangannya. Kita klik dulu. BFS. Nah, biar ketemu. Nah, oke. Hasil pencarian BFS ke N-nya sama dengan hasil pencarian DFS ke N, yakni di node A6. Oke, kita lihat lagi untuk soalnya. Oke, sama kah? Oke, sama. Gunakan graf 7 node. Nah, kita sudah menggunakan graf 7 node, yang dimana kita disuruh mencari angka N pada graf dengan BFS. Nah, kita sudah melakukan pencarian dengan BFS, kemudian ditemukan N-nya yakni di node ke